Clash of Minds mempersembahkan Walter Faith, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Para tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 223. Pengepungan kedua. Dapatkah kamu mendengar gemuruh kereta perang Romawi? Halo dan selamat datang di episode lain dari WhatsApp Prof. Hello Walter. Sunyi senyap. Sunyi senyap. Ini adalah suara keheningan. Halo Martin, apa kabarmu? Ya, saya sempat khawatir tadi. Kenapa? Anda pikir saya kehilangan suara? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Nah, saya harap sesuatu yang baik akan keluar dari semua ini karena kita memiliki topik yang sangat penting. Ya, dan mungkin juga untuk memberitahu orang-orang, bagaimana ini bisa terkumpul. Saya rasa orang-orang tidak menyadari betapa sibuknya orang-orang ini mengatur kita. Ya, karena segala sesuatu terjadi di momen-momen terakhir dan suatu waktu di antara tengah malam dan pagi hari, kita harus menyusunnya, bukan? Di musim malam. Di musim malam? Baik, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu tentang gambar latarnya, lalu Anda bisa membuka dengan doa? Baik, mari kita bahas sedikit tentang gambar latarnya. Saya rasa pokok bahasanya sangat serius. Dan kita memberi judulnya pengepungan kedua. Ini tentu saja merujuk pada pengepungan Yerusalem. Dan pengepungan itu mengelilingi kota, dan biasanya di dalam kota seharusnya ada mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Benar. Jadi ini adalah konflik yang akan kita bicarakan. Dan ini sangat menarik. Tapi sebelum kita ke sana, pertama-tama kita punya cerita singkat dan kemudian kita akan berdoa. Oke, itu bagus. Ya, Karena ini hanya selingan. ya. Ceritakan tentang apa yang ada di layar saat ini. Jadi orang-orang akan melihat bahwa ini adalah paus baru, Paus Leo XIV. Dan saat kami sibuk menyusun presentasi ini, lalu video ini muncul dan kami berpikir, wow, ini akan sangat menarik. Ini akan menjadi materi yang kuat untuk disertakan. Dan kemudian, saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi kami melihat video lain yang dibuat oleh channel YouTube yang sama. Dan dalam deskripsi, mereka menjelaskan bahwa ini tidak nyata, ini fiksi, dan ini dibuat dengan AI. Jadi kami menonton ulang video ini. Dan ternyata, ini dibuat dengan AI. Jadi mungkin sangat penting bagi orang-orang untuk menyadari. Nah, ini adalah sebuah pidato. Ceritakan tentang perihal dari antara kedua pihak. Jadi itu adalah Presiden Burkina Faso. Mereka telah membuat cukup banyak video, sepertinya sekarang mengenai orang ini, dan dia rupanya menulis surat kepada Paus baru, dan Paus menanggapi semua isu tentang kolonisasi di Afrika. Ya, Dan pidato itu membuat orang-orang terdiam. dan mereka terpukau dan video itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Hampir 1 juta tayangan. Dan mayoritas orang di sana yakin bahwa ini nyata. Bahkan ateis, muslim dari berbagai kalangan, mereka berkata, saya seorang muslim tapi ini pidato yang luar biasa. Itu luar biasa. Nah, pidato itu dibuat oleh AI, tapi apakah pidato itu mendapat pengaruh dari sumber lain, kita tidak akan tahu. Ini video yang sangat bagus, ditulis dengan sangat baik. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan. From a
Tidak hanya dari aspek politik, tapi juga dari aspek agama dan mengatakan apakah ini sah atau tidak, tapi kita tidak membahas itu. Faktanya adalah video ini dibuat oleh AI dan tidak berdasarkan fakta. Begitulah. Dan kemudian yang juga penting, butuh waktu bagi kami, tidak langsung terlihat bahwa ini adalah AI. Mungkin banyak orang yang mengenal AI akan berkata, oh tapi kalian seharusnya melihat ini. Tergantung di mana itu terjadi. Dan itu tertulis di sana dalam huruf kecil, tapi kita harus benar-benar mencarinya dan kebanyakan orang tidak melakukannya. Mereka hanya menerimanya begitu saja. Jadi mungkin itu adalah peringatan nyata dan peringatan bagi penonton kami. Mereka mengambil gambar atau rekaman asli dia berbicara, tapi mereka mengubah apa yang dia katakan dan memasukkan kata-kata ke dalam mulutnya. Dan hal penting yang harus diingat adalah mereka bisa melakukan itu kepada siapa saja. Ya, itulah yang ingin kami sadari orang-orang. Jadi mereka bisa melakukannya kepada Anda dan mereka bisa melakukannya kepada saya. Jadi besok saya bisa muncul di layar dan mengatakan bahwa saya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang telah saya proklamirkan selama ini dan semuanya salah. Sementara itu bisa jadi dibuat oleh AI dan sangat jauh dari kebenaran. Jadi orang-orang harus memastikan bahwa mereka tidak menelan mentah-mentah segala sesuatu yang tampak nyata di media. Mari kita putar sedikit bagian ini hanya untuk merasakan, lalu kita akan beralih ke masalah yang menurut saya jauh lebih penting. Kepada Yang Mulia Presiden Ibrahim Traff, Presiden Negara Berdaulat Burkina Faso, putra tanah Afrika pembela rakyatnya. Semoga kasih dan damai dilipat gandakan kepada anda melalui hikmat, keberanian dan kebenaran. Saya menerima surat anda bukan sebagai komunikasi politik, bukan pula sebagai tuntutan yang digemakan melalui jalur diplomatik. Saya menerimanya sebagai jeritan jiwa yang tulus, berprinsip dan menyakitkan. Jadi sekarang, setelah kita membahas hal itu dan mengatakan, berhati-hatilah dengan apa yang kalian tonton dan pastikan sumbernya sah, dan bahwa informasinya sah. Kita akan beralih ke pelajaran hari ini yang berjudul pengepungan kedua, dan untuk ini kita membutuhkan doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur bahwa kami dapat melakukan diskusi ini, terutama pada saat seperti ini. Kami mohon padamu dengan berkat khusus, tolong terangi pikiran kami, hadirlah di sini bersama Roh Kudus dan bersama semua orang yang menyaksikan ini, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekarang orang mungkin cenderung mengatakan, oh itu dia lagi berteriak serigala. Nah, itu mungkin sangat penting. Kita tidak tahu kan. Kami bukan nabi. Kami tidak dapat meramalkan masa depan. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik dengan informasi yang kami miliki. Dan kita dapat melihat nubuatan dan mencoba menemukan korelasinya. Dan jika korelasinya sangat pas dan di atas keraguan yang wajar, maka menurut saya perlu membunyikan alarm. Saya juga berpikir demikian. Ada perbedaan antara hanya berteriak serigala dan membunyikan alarm. Saya yakin ada sedikit perbedaan karena yang satu itu niatnya buruk. Ya. Membunyikan alarm adalah kehati-hatian. Ya. So. Dan jika hal ini membangunkan orang, maka akan lebih baik lagi. Jadi mari kita lihat pengepungan kedua ini. Dan secara antitipe melawan mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Karena itulah yang dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwa iblis murka kepada perempuan itu dan pergi berperang melawan keturunannya yang lain. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Ada dua pengepungan sebelum kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dan jika kita pergi ke sumber-sumber sejarah, tidak peduli yang mana yang kita kutip, dan Anda akan menemukan bahwa sejarah menegaskan bahwa inilah yang sebenarnya terjadi. Jika Anda kembali ke masa perjanjian lama, ketika Nebukadnezar menghancurkan bait suci untuk pertama kalinya, ada juga serangan pertama di mana dia membawa para tawanan, keluarga raja, Daniel dan teman-temannya ditawan.
Dan kemudian ada pengepungan yang pada akhirnya menghancurkan, yang berakhir dengan kehancuran Yerusalem. Lalu melompat ke depan ke masa penghancuran Bait Suci kedua. Yesus telah mengatakan bahwa itu akan dihancurkan, bahwa tidak akan ada satu batu pun yang tersisa di atas batu yang lain. Dan dia telah memperingatkan murid-muridnya bahwa ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan yang dibicarakan oleh Nabi Daniel. Nah, kita telah melakukan seluruh pembahasan WhatsApp Prof tentang hal itu dan saya pikir itu tuntunan Tuhan. Itu tidak pernah direncanakan. Kita tidak pernah merencanakan hal-hal ini, tetapi kita berdoa tentang hal itu. Tentu saja. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus memberi kesan kepada seseorang mengenai apa yang seharusnya Anda bicarakan di masa yang kita jalani ini. Jadi ada dua pengepungan. Mari kita lihat kedua pengepungan itu. Kita mengutip dari buku Kemenangan Akhir. Dan tentu saja hal ini dapat diperkuat dengan sumber-sumber bersejarah lainnya. Jadi ini adalah pilihan kami. Tidak ada seorang Kristen pun yang binasa pada waktu kehancuran Yerusalem. Kristus telah mengamarkan murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada firman-Nya memperhatikan tanda yang sudah dijanjikan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, itu adalah teks paralel dalam Lukas. Yesus berkata, maka ketahuilah bahwa kehancurannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Jadi itulah peringatannya. Setelah pasukan Romawi di bawah pimpinan Cestius mengepung kota itu, mereka secara tak terduga membatalkan pengepungan ketika segala sesuatunya tampak menguntungkan untuk segera menyerang. Maka Cestius tiba dengan pasukannya. Mereka akan merebut Yerusalem, lalu dia menerima pesan tertentu dan dia pergi. Itulah sejarah. Jadi apa yang terjadi kemudian? Kota yang terkepung dan yang tak mempunyai harapan untuk bertahan itu sudah mau menyerah pada waktu Jenderal Roma itu menarik pasukannya tanpa alasan yang jelas. Tetapi pemeliharaan Allah yang berbelas kasihan mengendalikan berbagai peristiwa demi kebaikan umatnya. Tanda yang dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang menunggu. Dan sekarang kesempatan diberikan kepada semua orang yang mau menaati peringatan juru selamat. Jadi berbagai peristiwa diatur sedemikian rupa sehingga baik orang Yahudi maupun Romawi tidak dapat menghalangi pelarian orang-orang Kristen. Sekarang kita tidak perlu membaca semuanya, kita bisa meringkas beberapa bagian. Orang-orang Zelot berpikir, nah ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan orang Romawi sekali untuk selamanya. Zelot adalah orang-orang? Mereka adalah orang-orang Ibrani yang berniat untuk menyingkirkan penjajahan Romawi. Oke, jadi mereka adalah orang-orang itu, ada beberapa murid yang juga Zelot. Ya, ingat mereka punya gagasan dalam pikiran bahwa bangsa ini akan bangkit dan berkuasa atas semua orang dan semuanya tampak terbalik. Semua orang berkuasa atas mereka. Dan itu tidak sesuai dengan gambaran teologis mereka. Maka mereka menyerang tentara Romawi saat mundur dan mulai memusnahkan tentara Romawi dari belakang. Nah, orang Romawi berhasil melepaskan diri dan melarikan diri, tetapi dengan kerugian besar. Bisa dibayangkan hal itu tidak diterima dengan baik, bukan? Terutama tidak dengan Roma. Tidak, mereka sangat marah. Jadi mereka pasti berencana membalas dendam dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Nah, dalam periode sementara itu, yang merupakan periode 3,5 tahun, orang-orang Kristen menyadari bahwa tentara ini telah mengepung tempat itu. Dan sekarang mereka telah mundur dan itulah tanda mereka sesuai dengan apa yang Yesus katakan untuk melarikan diri dari Yerusalem. Dan karena orang-orang Yahudi sangat sibuk dengan orang Romawi, mereka bahkan tidak memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang Kristen. Ya, karena mereka berpikir, tidak, ini sekarang kesempatan. Ini kesempatan kita untuk mengalahkan orang Roma, jadi mereka melupakan orang-orang Kristen dan mereka berhasil mengungsi. Jadi pengepungan dilanjutkan 3,5 tahun kemudian di bawah Jenderal Titus. Kota ini dikepung pada saat Paskah ketika jutaan orang Yahudi berkumpul di dalam tembok-temboknya. Gudang-gudang perbekalan mereka
yang jika dijaga dengan baik akan memasok penduduk selama bertahun-tahun, sebelumnya telah dihancurkan karena kecemburuan dan balas dendam serta faksi-faksi yang saling bertikai, dan sekarang semua kengerian kelaparan dialami. 1 takaran gandum dijual seharga 1 talenta. Dan orang-orang sangat lapar, Martin, mereka menggerogoti ikat pinggang dan perisai mereka karena memang tidak ada harapan. Itu adalah kehancuran yang mengerikan. Namun ada peringatan besar dalam hal ini, bahwa persediaan makanan telah habis. Ya. Kita harus memperhatikan semua hal ini. Jadi sejarah memberitahu kita bahwa ribuan orang tewas karena kelaparan dan wabah penyakit. Dan kasih sayang alami tampaknya telah hancur. Suami merampok istri merampok suami mereka, anak-anak terlihat merebut makanan dari mulut orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka teringat akan kata-kata Yesaya, dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang sedang menyusu? Apa yang telah terjadi di sini? Apa artinya bahwa rumahmu dibiarkan sunyi sepi? Inilah yang terjadi. Mereka telah menolak Kristus dan Dia menghormati pilihan mereka. Jadi mereka tidak lagi berada di bawah perlindungannya, tetapi orang-orang Kristen telah menerima peringatan. Dan mereka pergi. Dan kemudian pengepungan yang mengerikan itu yang mungkin berakhir pada hari Sabat. Ketika mereka membakar kuil dan emasnya meleleh dan mengalir di antara batu-batu. Dan tentara untuk mendapatkan emas membalikkan setiap batu. Jadi kata-kata Yesus, tidak ada satu batu pun yang akan tetap tertinggal di atas batu yang lain, secara harfiah digenapi. Namun ada sejarah yang sangat menarik yang terkait dengan kita. Sekarang mari kita lihat Eusebius. Dia adalah sejarawan pada masa yang paling dekat dengan periode tersebut. Jadi dia memberikan contoh berikut ini. Dia mengatakan bahwa Israel rohani adalah yang diselamatkan dari kehancuran. Jadi bagaimana dia mengungkapkan hal ini? Dia berkata, kemudian keturunan rohani Abraham melarikan diri ke Pela. Di seberang sungai Yordan, di mana mereka menemukan tempat perlindungan yang aman dan dapat melayani Tuhan mereka serta memelihara hari Sabatnya. Itu adalah poin yang sangat penting. Mengapa dia menyebutkan keturunan rohani? Karena saat ini kita memiliki dispensasionalisme yang beredar di antara gereja-gereja bahwa ada keturunan harfiah, yaitu Israel secara harfiah. Dan kemudian gereja, tetapi gereja menurut teologi ini akan diangkat ke atas. Dan hanya orang Yahudi yang akan dikaitkan dengan kerajaan mesianik di bumi ini, yang tentu saja sama sekali tidak Alkitabiah, tetapi ini adalah ajaran Yesuit yang tampaknya telah mengakar di kalangan umat. Intinya, setiap orang yang ada di dalam Kristus, menurut kitab suci, adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Dan sangat menarik bahwa dia mengatakan bahwa mereka tidak hanya menemukan tempat yang aman, keturunan rohani, Israel rohani dengan kata lain, mereka yang ada di dalam Kristus dan menerima Dia sebagai Mesias, tetapi juga bahwa mereka dapat terus memelihara hari Sabat. Sekarang kita akan membahasnya lebih lanjut. Jadi itulah sejarah. Jadi kita mengutip. Jadi jika kita benar-benar pergi dan melihat Pela yang sekarang hari ini tentu saja reruntuhan yang kuno hanyalah reruntuhan sebuah situs arkeologi. Jadi inilah tempat yang mereka tuju untuk mengungsi. Dan arkeologi telah mengungkapkan bahwa hari Sabat hari ke-7, oleh orang-orang Kristen dipelihara di sana di Pela hingga abad ke-4. Hal ini membantah sebagian besar dari apa yang dikatakan orang bahwa pada abad pertama mereka sudah mulai memelihara hari Minggu dan semua hal ini. Para murid bahkan memelihara hari Minggu meskipun tidak ada hal seperti itu di dalam Alkitab atau apapun. Tetapi apa hubungan masalah Sabat dengan kita? Jadi mari kita lihat kembali nubuatan ini. Kita telah membahasnya, ingat, dan secara keseluruhan, apa nubuatan yang Yesus inginkan para muridnya ketahui tentang kehancuran Yerusalem yang akan datang. Dan tentu saja nubuatan dalam Matius 24 ini memiliki penerapan ganda,
karena para murid kebetulan bertanya kepadanya, berikanlah kepada kami tanda-tanda bukan hanya kehancuran Yerusalem tetapi juga kedatanganmu. Benar juga. Jadi ada penerapan ganda, bukan? Jadi mari kita lihat kedua ayat tersebut sekali lagi demi kejelasan. Matius 24:15. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan yang disebut oleh Nabi Daniel berdiri di tempat kudus, barang siapa membacanya hendaklah ia mengerti. Maka hendaklah mereka yang ada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Jadi itulah sinyal untuk melarikan diri. Baiklah. Nah, apakah tempat kudus ini? Kita harus memahami hal itu. Apakah tempat kudus ini? Dan di sini kita memiliki Lukas 21 yang merupakan teks paralel dan memberikan versi yang berbeda dari masalah yang sama. Dan apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, maka ketahuilah bahwa kehancurannya sudah dekat. Nah, Alkitab di sini menyebutnya kekejian yang membinasakan, dan itu sama dengan tentara Romawi. Ya, itu hal yang sama dalam Alkitab. Benar, baiklah. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang kekejian, dan kita telah membahasnya secara rinci, itu berarti penyembahan berhala. Kekejian bangsa-bangsa di sekitarnya adalah dewa-dewa kafir mereka. Nah, bangsa Romawi selalu berbaris di bawah sebuah panji, dan panji itu adalah panji kafir. Nah, hal istimewa apa yang akan terjadi ketika panji ini dan tentara ini, yang merupakan kekejian penyembahan berhala, yang pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran? Isu apa yang penting di sana? Apa yang terjadi ketika mereka melarikan diri ke Pela? Mereka melarikan diri untuk pergi dan memelihara hari Sabat. Mereka melarikan diri untuk memelihara hari Sabat. Jadi ketika orang Romawi mengepung kota, mereka memasang panji-panji atau spanduk yang menggambarkan dewa-dewa kafir mereka. Panji-panji tersebut ditanam di area tanah di sekitar tembok kota yang dikenal sebagai tanah suci. Aha. Tempat suci. Ini tidak boleh disamakan dengan tempat kudus di dalam bait suci yang merupakan ruang pertama. Mereka masuk ke sana, mereka berada di luar tembok, bukan? Ya, Di luar tembok. Dan jadi ini adalah peristiwa yang sama yang ditemukan dalam kitab Matius ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan yang dibicarakan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat kudus. Siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Maka hendaklah mereka yang ada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang tempat kudus ini. Mengapa disebut tempat kudus? tidak. Jaraknya beberapa furlong di luar kota. Sekarang apa yang kudus tentang tempat itu? Sekarang kita harus kembali ke dalam Alkitab ke zaman Nehemia. Dan jika Anda membaca kitab Nehemia, reformasi terakhir yang diperkenalkan adalah reformasi Sabat. Dan dia memperhatikan bahwa para pedagang datang ke Yerusalem pada hari Sabat dan menjual barang dagangan mereka. Dan dia menegur orang-orang karena ini menajiskan hari Sabat. Jadi dia membersihkan daerah di sekitar kota dan memerintahkan bahwa setiap orang atau pedagang yang masuk ke dalam ruang itu pada hari Sabat akan ditindak. Oke. Dan jadi mereka takut dengan apa yang dia lakukan kepada mereka, karena dia akan menghentikan sepenuhnya penodaan Sabat ini, dan dia membersihkannya. Dan dia membersihkannya untuk tujuan memelihara hari Sabat. Jadi tanah kudus di sekitar kota itu kudus untuk pengudusan Sabat. Apakah kamu mengikuti saya? Ya, sangat menarik. Oke. Jadi apa berhala ini yang merupakan kekejian yang akan datang dan menodai karena dikatakan ia akan berdiri di tempat yang tidak seharusnya. Ya.
Jadi itu melakukan tepat apa yang tidak seharusnya dilakukan di tempat kudus itu. Melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan di tempat kudus itu yang mengelilingi Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar suatu perintah. Jadi ini berkaitan dengan masalah Sabat, karena itulah yang dimaksud dengan tempat kudus. Jadi mari kita lihat itu sedikit lebih jauh. Kita memiliki pernyataan di sini dalam Testimonies volume 5 yang mengatakan waktunya tidak lama lagi. Ketika seperti murid-murid mula-mula kita akan dipaksa untuk mencari perlindungan di tempat-tempat yang terpencil dan sunyi. Sebagaimana pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi adalah tanda untuk melarikan diri bagi orang-orang Kristen Yudea, maka pengambilan kekuasaan di pihak bangsa kita dalam dekret yang menegakkan Sabat Kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Maka saat itu akan tiba untuk meninggalkan kota-kota besar sebagai persiapan untuk meninggalkan yang lebih kecil menuju rumah-rumah terpencil di tempat-tempat tersembunyi di antara pegunungan. Jadi tampaknya akan ada peristiwa yang paralel. Ya. Ada pengepungan pertama di bawah Sestius, mereka mundur. Ini memberi umat Allah periode waktu untuk berkumpul kembali dan sejauh mungkin menjauhkan diri dari bahaya. Kemudian akan datang pengepungan kedua yang akan paralel dengan apa yang terjadi dalam pengepungan Titus, yang darinya tidak ada jalan keluar. Benar? Ini sangat serius, sangat serius. Sekarang pada tahun 1897, dalam sebuah surat 90, pernyataan berikut ini ditulis. Dunia Protestan telah mendirikan sabat berhala. Bentuk lampau di tempat di mana sabat Allah seharusnya berada. Dan mereka mengikuti jejak kepausan. Untuk alasan ini, saya melihat perlunya umat Tuhan pindah dari kota-kota ke tempat-tempat pedesaan yang tenang. Pernyataan yang menarik. Berikut ini pernyataan lain dalam Review and Herald. Tetapi pertempuran akan terjadi mengenai Sabat hari ke-7. Para penguasa dunia ini akan bangkit dalam kesombongan dan kekuasaan mereka untuk membuat undang-undang yang membatasi kebebasan beragama. Mereka akan mengambil hak yang hanya milik Tuhan dan seperti Nebukadnezar akan berpikir bahwa mereka dapat memaksa hati nurani yang hanya dapat dikendalikan Tuhan. Bahkan sekarang mereka sedang memulai. Itu pada tahun 1898. Dan ini mereka akan terus lanjutkan sampai mereka mencapai batas yang tidak dapat mereka lewati. Kemudian Tuhan akan campur tangan atas nama umatnya yang setia memelihara perintahnya. Jadi kehancuran Yerusalem adalah tipe kehancuran dunia. Ingat? Ya. Jadi mari kita lihat kedua pengepungan ini, Martin, dengan sedikit lebih detail. Saya percaya ini adalah poin yang sangat penting, presentasi yang sangat penting. Saya pikir semakin Anda mendalami ini, semakin banyak orang akan menyadari ini serius. Benar-benar serius. Kita berada dalam posisi yang sangat serius. Tekanan untuk hukum hari Minggu telah datang. Bentuk lampau dan akan datang bentuk masa depan. Right? Kita dapat melihat bahwa apa yang telah kita bicarakan selama 35 tahun terakhir, undang-undang ini, yang menyebabkan hari Minggu ditinggikan dan membuat ciptaan manusia menggantikan hari kudus Allah, kini sedang digenapi. Jadi itu terjadi di masa lalu. Tapi ini tidak merujuk pada Yerusalem. Itu adalah masa lalu yang lebih dekat, lebih baru. Ini berbicara tentang antitipe. Jadi pada tahun 1897 kita membaca pernyataan ini. Dekret yang memberlakukan penyembahan pada hari ini akan keluar ke seluruh dunia. Dalam tingkat yang terbatas, hal ini telah terjadi. Jadi bentuk lampau. Di beberapa tempat, kekuasaan sipil berbicara dengan suara naga, seperti halnya Raja Kafir berbicara kepada para tawanan Ibrani. Jadi sesuatu telah terjadi dan sesuatu akan terjadi. Ada pengepungan pertama dan ada pengepungan kedua. Jadi kapan sesuatu terjadi? Mari kita lihat itu.
Dan siapa yang berkuasa pada saat itu dan siapa saja yang memegang kekuasaan? Nah, pada tahun 1888 dunia menyaksikan pengepungan pertama. Dan saat itulah Kongres memperkenalkan apa yang disebut RUU Istirahat Hari Minggu Blair. Dan menyatakan untuk mengamankan bagi rakyat kenikmatan hari pertama dalam seminggu yang umumnya dikenal sebagai hari Tuhan, sebagai hari istirahat, dan untuk mempromosikan pemeliharaannya sebagai hari ibadah. Diperkenalkan oleh Senator Blair dari New Hampshire 21 Mei 1888, dirujuk ke Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja, sidang mengenai RUU 13 Desember 1888, laporan sidang dokumen lain-lain, nomor 43, tidak dilaporkan keluar komite, dan seterusnya, itu bahasa hukum. Mengusulkan amandemen terhadap Konstitusi Amerika Serikat berkenaan dengan pendirian agama dan sekolah umum gratis. Dengan kata lain, gereja dan negara harus bersatu. Ya, Bukankah Donald Trump baru saja berkata, tidak, kita mengesampingkan itu. ya, Anda bilang mereka mungkin akan melakukan tindakan hukum, tapi Pam Goldie akan mengurusnya. Tidak, itu benar. Baiklah, jadi perintah untuk ditunda, kemudian dirujuk ke Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja, sidang pada 15 Februari dan 22 Februari 1889, tidak dilaporkan CR dan seterusnya. Jadi pada tahun 1888, mereka mengajukan Undang-Undang Hari Minggu dan mereka akan memperkenalkannya. Nah, yang menarik ini tentang pameran ekonomi yang tidak hanya mewakili Amerika Serikat, tetapi semua negara. Mereka semua ada di sana, ikut serta dalam pameran tersebut. Dan masalahnya adalah, apakah pameran ini boleh beroperasi juga pada hari Minggu atau tidak? Dan mereka memanfaatkan kesempatan untuk berkata, tidak, kita akan menegaskan hal ini. Hari Minggu akan menjadi hari libur dan kita akan menjadikannya undang-undang. Oke. Dan mereka yang menentang sudah mulai ditangkap. Jadi sudah ada penuntutan. Sudah ada penuntutan. Jadi mereka sangat yakin bahwa mereka akan melakukan ini. Jadi ini adalah pengepungan terhadap mereka yang percaya pada kebebasan hati nurani dan memelihara hari Sabat. Nah, seorang pria bernama Alonzo T. Jones yang kebetulan adalah seorang Advent. Dan dia bersama dengan pria lain bernama E.J. Wagner telah sebelum itu dalam isu besar memberikan penekanan yang sangat besar pada kebenaran Kristus. Ini sangat penting. Ini bekerja bersama. Ini bekerja bersama. Dengan kata lain, bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita dan bahwa kita tidak diselamatkan dengan menaati hukum. Kebenaran kita berasal dari Kristus dan Kristus saja, dan itulah yang menjadi dasar kita untuk masuk surga dan bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini sama sekali terpisah dari RUU Blair ini. Ketika RUU Blair diperkenalkan, Alonzo T. Jones menyampaikan pidato yang luar biasa. Yang begitu mendalam sehingga RUU Blair benar-benar gagal sebagai akibatnya. Jadi dia pergi ke Kongres? Ya, dia berpidato di depan Kongres dan RUU Blair gagal. Dan pihak pendukung pada dasarnya mundur dalam kekalahan yang nyata. Tapi kita tahu bahwa dalam tipikalnya mereka merencanakan pengepungan kedua, bukan? Di bawah Titus, di mana kehancuran akan menjadi final. Jadi tidak ada pengepungan ketiga atau keempat, hanya yang kedua. Jadi apa yang terjadi setelahnya? Sekarang mari kita bahas sedikit lebih detail mengenai apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu mereka membentuk sebuah organisasi yang disebut Aliansi Hari Tuhan. Oke. Dan Aliansi Hari Tuhan ini adalah sebuah organisasi yang harus bekerja di tengah masyarakat dan di berbagai tingkatan untuk memastikan bahwa hari Minggu diakui sebagai hari istirahat resmi dan kekalahan serta penarikan diri ini tidak akan terulang lagi. Menarik, jadi mereka benar-benar membuat isu tentang hari Tuhan. Ya,
yang mereka sebut hari Minggu. Tapi tentu saja Gereja Katolik Roma telah mendefinisikan hari Tuhan sebagai hari Minggu tanpa satu kata pun dari Alkitab mengklaim bahwa Yohanes dalam kitab Wahyu mendapat penglihatan pada hari Tuhan dan mereka mengatakan itu hari Minggu, tapi tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa itu hari Minggu dalam Alkitab. Dan satu-satunya tempat dalam Alkitab yang mendefinisikan apa itu hari Tuhan adalah dalam Yesaya pasal 58, di mana disebutkan tentang hari Sabat sebagai hari Tuhan dan menjadikannya terhormat. Jadi Alkitab hanya mengenal hari Sabat sebagai hari Tuhan, tapi Roma mengubahnya begitu saja. Kita akan membahas itu. Oke. Jadi sekarang mereka membuat organisasi ini untuk mempertahankannya. Untuk bekerja di balik layar dan di ruang publik guna memastikan bahwa hari Minggu menjadi hari istirahat yang diakui, hari yang sah secara hukum. Jadi Martin, Aliansi Hari Tuhan Amerika Serikat didirikan tentu saja pada tahun 1888, tahun yang sangat penting. Pada tahun itu, perwakilan dari 6 denominasi Protestan utama bertemu di Washington untuk membentuk American Sabbath Union. Nama ini kemudian diubah menjadi Aliansi Hari Tuhan Amerika Serikat. Jadi aliansi ini telah menjadi satu-satunya organisasi nasional yang tujuan utamanya adalah mempertahankan dan membudayakan hari pertama dalam seminggu sebagai waktu untuk beristirahat, beribadah, pendidikan Kristen, dan pembaharuan rohani. Dan Martin, ini datang langsung dari Aliansi Hari Tuhan. Jadi kita tidak berbicara tentang dugaan di sini. Dan tanggalnya sangat penting, 1888. Tentu saja, selalu bekerja seperti ini. Selalu bekerja seperti itu. Sejarah sangat tepat. Dan iblis selalu memiliki tiruan. Setiap kali ada sesuatu yang keluar, dia membuat tiruan dengan sesuatu yang lain. Benar. Jadi mari kita kembali ke pernyataan-pernyataan ini. Pada tahun 1903, kita baca dalam Country Living, waktunya telah tiba ketika Tuhan membuka jalan, keluarga-keluarga harus pindah dari kota-kota, anak-anak harus dibawa ke pedesaan. Orang tua harus mendapatkan tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi Martin, ini pasti setelah pengepungan pertama, yaitu pada tahun 1888, dan melihat bahwa ini ditulis pada tahun 1903, ini adalah periode sementara ketika kamu melihat hal ini terjadi, di mana mereka ingin mendirikan berhala Sabat dan kemudian memastikan bahwa kamu berusaha memisahkan diri dari kota-kota. The Review and Herald 1906 pernyataan ini. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita mengenali dalam peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sehubungan dengan gerakan reformasi nasional, penggenapan nubuatan, apa yang telah kita nyatakan akan datang selama 30 atau 40 tahun terakhir sekarang sudah di sini. Mereka sedang menyiapkan isu ini. Standar sedang ditegakkan. Yang menarik, hal ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, hal ini sangat penting karena ada pemisahan hukum antara gereja dan negara sehingga bekerja lebih banyak secara diam-diam. Di Eropa, hal ini tidak bekerja secara diam-diam. Tidak. Itu bekerja secara terbuka. Jadi di sana kamu juga memiliki aliansi Hari Tuhan di banyak-banyak front. Dan memanfaatkan khususnya kekuatan serikat pekerja untuk menegakkannya. Modal dan tenaga kerja harus menjadi kekuatan pendorong. Sekarang kita harus bertanya pada diri sendiri, siapa yang memperkenalkan serikat-serikat pekerja tersebut untuk mendorong agenda? Benar. Oke. Selalu perhatikan kekuatan pendorongnya. Baiklah, jadi bagaimana hal ini akan terjadi? Tidak, kita tidak memiliki jawabannya. Kita tidak bisa memberitahu orang-orang bagaimana mereka harus menjauhkan diri dari kehancuran yang akan datang dengan menjauhkan diri dari kehidupan kota. Jadi bagaimana kamu menghadapi hal ini? Nah, dia berkata di sini selama bertahun-tahun, kita telah diinstruksikan bahwa saudara-saudara kita, terutama yang memiliki keluarga dengan anak-anak, harus merencanakan untuk meninggalkan kota-kota ketika jalan terbuka di hadapan mereka untuk melakukannya. Banyak yang harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membantu membuka jalan. Ini penting karena saya sudah tahu dan kita sudah melihatnya belakangan ini, banyak orang akan bertanya dan mengirimkan pertanyaan.
Tapi kapan kita harus pergi? Bagaimana kita harus meninggalkan semua ini? Kita seharusnya sudah pergi. Eh, Dan itu yang pertama. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, biarkan orang lain membantu kamu. Jika tidak mungkin untuk pergi, maka jadikanlah itu sebagai bahan doa dan biarkan Tuhan yang menanganinya. Dan beberapa orang tidak akan bisa meninggalkan kota, maka itu menjadi masalah Tuhan dan bukan masalah kita, tapi kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan dan kapan kita bisa melakukannya. Baiklah, sekarang ini menjadi sangat penting, seperti yang akan kita lihat seiring berjalannya waktu. Jadi kita juga memiliki nasihat, biarlah segala sesuatu dilakukan dengan sopan dan teratur. Jadi tidak ada kepanikan yang terlibat di sini. 1 Korintus 14 kata sang utusan, bukankah kota-kota harus diberi peringatan? Ya, bukan oleh umat Tuhan yang tinggal di dalamnya, tetapi oleh mereka yang mengunjungi kota-kota itu untuk memperingatkan mereka. Jadi kita tidak boleh menjadi eksklusif. Kita tidak boleh menjadi pertapa. Kita harus menangani masalah-masalah ini. Kita harus berbicara dengan orang-orang. Kita harus memiliki gereja-gereja, kita harus mengadakan kampanye. Tapi kita tidak harus tinggal langsung di dalam kota. Akan ada kekerasan. Apakah kita sudah melihat kekerasan di kota-kota? Maksudku Martin, lihat saja beritanya. Kamu tidak aman berada di kerumunan besar di kota, karena bisa saja tiba-tiba ada mobil yang sengaja menerjang dan menabrakmu. Berapa banyak kasus seperti itu yang sudah kita saksikan akhir-akhir ini? Berapa banyak penembakan massal yang sudah kita saksikan? Berapa banyak lagi bukti yang kamu butuhkan bahwa kota-kota tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk ditinggali? Nah, saya rasa orang-orang sudah tahu selama bertahun-tahun. Maksud saya peringatan ini sudah ada sejak tahun 1889. Dan itu tidak berarti kamu harus tinggal jauh dari sana. Tidak. Kamu bisa saja tinggal di luar, tapi jangan ikut serta dalam masalah-masalah di kota. Pisahkan dirimu. Kamu lihat, ada beberapa tempat di mana sulit atau berbahaya untuk tinggal di peternakan seperti misalnya di Afrika Selatan, tapi di kota juga sama saja. Jadi tidak ada tempat yang aman. Tidak ada yang aman. Jadi ketika Tuhan membuka jalan, berkumpullah bersama, bekerja sama, buatlah rencana, dan jangan bertanya kepada kami, ya Tuhan. Amin. Jadi sepanjang tahun akan ada perselisihan dan kebingungan yang begitu besar di kota-kota sehingga mereka yang ingin meninggalkannya tidak akan bisa. Kita harus mempersiapkan diri untuk masalah-masalah ini. Inilah terang yang diberikan. Yang lebih penting lagi, jangan sampai kita melupakan janji berharga ini dari pena ilham. Tuhan akan menolong umatnya untuk menemukan rumah di luar kota. Itulah masalahnya. Baiklah, ini adalah latar belakangnya. Sekarang orang akan berkata, oh sudah begitu lama. Kamu tahu Yesus berkata kota itu akan dihancurkan, itu terjadi pada masa hidupnya. Baru dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ya, Nuh berkata dunia akan dihancurkan, dan dia mulai membangun bahtera, dan dia membangun selama 120 tahun, dan orang-orang berkata itu gila. tepat sekali. Itu gila. Sepanjang waktu mereka mungkin berkata, lihat orang bodoh ini. Ya, Sudah 100 tahun dan dia masih membangun. ya dan 120. Dan akhirnya semua hewan mulai masuk dan mereka berkata, nah kata para ilmuwan, mungkin karena adanya gelombang elektromagnetik. Ledakan matahari mempengaruhi hewan-hewan ini. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dan ketika pintu ditutup mereka berkata, tidak ada yang terjadi selama 7 hari dan kemudian sudah terlambat. Ya. Pintu sudah tertutup. Menarik Martin. Fenomena ketukan dari Fox bersaudara, manifestasi nyata pertama dari spiritisme terjadi pada tahun 1844. Tapi organisasi mereka untuk memajukan tujuan okultisme sebenarnya didirikan pada tahun 1888. 1888 perkumpulan okultisme mengajarkan bahwa dispensasi baru telah dimulai. Jadi di sini kita memiliki artikel berjudul The Great Work, The Coming Masters dan berasal dari Quakertown dan dikatakan, kami menerima kenyataan bahwa mengikuti drama di langit, dispensasi baru yang dimulai pada tahun 1888 akan mencapai puncaknya seperti yang lama dan seorang juru selamat, seorang pemimpin besar yang lebih besar dari yang sebelumnya mungkin sudah lahir. Nah, kita sudah punya banyak orang seperti ini. Dan sekarang ada satu orang di Timur Tengah
yang mengklaim dirinya sebagai Mesias bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen. Dan orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya dalam ribuan untuk alasan yang tidak dapat dipahami. Karena Yesus berkata, ketika kamu mendengar dia berceloteh di sana atau berceloteh di sana, maka jangan pergi, karena dia akan datang seperti kilat yang terlihat dari timur ke barat, bukan? Menarik, hanya tanggalnya saja. Pada tahun 1888 kita mengalami pengepungan pertama. Nah, apalagi yang terjadi pada tahun 1888? Nah, terjadi kebangunan rohani di seluruh dunia. Dan kekristenan terseret dalam gerakan ini. Dwight Moody dan A.T. Pierson memimpin kebangkitan rohani yang besar. Gerakan sukarelawan mahasiswa untuk misi luar negeri diorganisir dan terjadi ledakan okultisme, semuanya pada waktu yang bersamaan. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa agama naga juga akan menonjol di akhir zaman? Tentu saja. Pasti akan. Dia mengejar sisa-sisa benih itu, jadi dia ingin menghancurkannya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Dan perdebatan tentang hari Minggu berkecamuk, tidak hanya di gereja-gereja, tidak hanya di aliansi hari Tuhan, tetapi juga di ranah politik. Dan orang-orang Advent benar-benar dianiaya karena melanggar aturan hari Minggu dan beberapa dimasukkan ke dalam geng berantai sementara mukjizat dan penyembuhan terjadi di antara orang-orang percaya di sekitarnya. Ini adalah periode yang sangat menarik dalam sejarah. Sekarang untuk poin berikutnya, Martin. Siapakah paus yang memerintah pada periode waktu ini? Dan pengaruh apa yang dia gunakan untuk memajukan peristiwa tersebut? Ya. Karena ada beberapa hal yang penting. Modal dan tenaga kerja harus ikut bergabung. Karena merekalah yang melalui kekuatan mereka akan mampu menegakkan ideologi-ideologi yang berasal dari yang salah. Dan dikemas di sana dengan kemasan yang bagus, juga ada masalah Sabat. Nah, paus yang berkuasa pada waktu itu adalah Paus Leo ke-13. Itu hanya kebetulan. Saya yakin memang begitu. Dan dia adalah paus yang memimpin selama revolusi industri. Dan dia adalah paus yang menulis ensiklik Rerum Novarum. Sekarang jika orang-orang kembali ke apa yang kita katakan tentang serangan total bertahun-tahun yang lalu, mereka akan ingat bahwa Rerum Novarum memainkan peran yang sangat menonjol dalam kuliah-kuliah tersebut karena ini adalah dasar bagi ajaran gereja tentang keadilan sosial serta hak dan kewajiban modal dan tenaga kerja. Ini adalah ensiklik yang menentukan. Dan Paus Leo adalah orang yang menulisnya. Ya. Di bawah bimbingannya serikat-serikat pekerja dibentuk. Dan saya yakin bahwa para Yesuit menyusup dan ksatria Malta dan semua ksatria mereka yang lain, ksatria Columbus dan siapa saja mereka, menyusup ke dalam semua gerakan tersebut jika mereka tidak mendirikannya secara langsung. Dan ini adalah kekuatan pendorong untuk memiliki tuas guna memaksa pemerintah untuk menetapkan hal itu yang merupakan doktrin mereka tetapi yang tidak alkitabiah. Ya. Yang menarik, Martin, adalah bahwa Leo ke-13 lah dalam Rerum Novarum sangat keras menentang komunisme dan sosialisme. Oke. Pada saat yang sama, para Yesuit telah menyatakan cukup terbuka bahwa bentuk pemerintahan yang mereka sukai adalah fasisme. Fasisme adalah pemerintah dan industri dalam kemitraan untuk masyarakat. Itulah definisinya. Selain semua rakyat jelata lainnya dan teriakan dan pawai, dan Anda tahu hal-hal gila yang menyertainya. Dasarnya adalah ini juga merupakan bentuk sosialisme. Dan ini memungkinkan kepemilikan pribadi tetapi dalam kondisi tertentu. Dan ini sangat penting untuk kita pahami. Selalu begitu, itulah cara Roma bekerja.
Ini seperti kebebasan berbicara dan kebebasan beragama. Benar. Memang ada, tetapi sesuai dengan apa yang mereka katakan. Anda harus membaca tulisan kecilnya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk itu kita benar-benar harus kembali ke awal mula konflik di surga. Tapi kita akan membahasnya sebentar lagi. Jadi mari kita kembali ke Rerum Novarum lagi. Ini adalah ensikliknya tentang modal dan tenaga kerja dan pengantar kepada saudara-saudara kita yang terhormat, para patriark, para primat, para uskup agung, para uskup dan ordinaris lainnya dari tempat-tempat yang memiliki perdamaian dan persekutuan dengan tahta apostolik, hak dan kewajiban modal dan tenaga kerja. Intinya adalah karena setiap manusia secara alamiah memiliki. Ingatlah bahwa mereka mendasarkan moralitas mereka pada hukum alam dan bukan pada Alkitab. Yang sangat berbahaya. Setiap manusia secara alamiah memiliki hak untuk memiliki properti sebagai miliknya sendiri. Kedengarannya sangat memuaskan. Seseorang merasa lega karena di bawah komunisme Anda tidak memiliki hak itu. Tidak. Jadi komunisme adalah yang ekstrim. Sebenarnya itu juga diciptakan oleh para Yesuit, bukan? Dan itu semua terjadi sekitar tahun 1844. Dan itu adalah dialektika Hegelian untuk mendorong Anda ke arah lain. Jadi Paus ini menjauhkan diri dari komunisme dan bahkan dari sosialisme garis keras. Baiklah, mari kita gali lebih dalam ensiklik ini dan lihat apa yang dikatakannya. Jadi dia memerintah dari tahun 1879 hingga 1903, jadi tahun 1891 tepat berada di tengah-tengah masa kepausannya. Dalam hal gereja, kerjasamanya tidak akan pernah kurang. Apapun waktu atau kesempatannya, dan dia akan campur tangan dengan efek yang semakin besar sebanding dengan kebebasan bertindaknya yang semakin tidak terkekang. Hendaknya hal ini diperhatikan dengan seksama oleh mereka yang bertugas menjaga kesejahteraan masyarakat. Nah, dia terbelenggu yang berarti dia tidak bisa bergerak seperti yang dia inginkan karena adanya pemisahan gereja dan negara. Jadi di mana dia bisa bergerak dan di sini dia bergerak dengan cara lain. Jadi dia menciptakan tuas-tuas agar memiliki ruang gerak yang sedikit lebih luas, bukan? Dan ensiklik ini ditulis pada tahun 1891 di tahun ke-14 masa kepausan kami. Aha. Nah, ingatlah bahwa kepausan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya. Dia mengambil tempat Tuhan di bumi. Jadi semua hak prerogatif Tuhan dia klaim dalam tulisan-tulisannya sebagai hak prerogatifnya juga. Dan semua gelar yang diberikan kepada Tuhan dan kepada Yesus dia berikan kepada dirinya sendiri. Sekarang mari kita uraikan hal itu sedikit. Tuhan ketika dia menciptakan umat manusia berkata, Aku akan memberimu hidup kekal dengan syarat kamu menaati perintah-perintahku. Ya. Itulah syaratnya. Jika kamu melanggar syarat atau tidak ingin menjadi bagian dari syarat itu, aku akan mengambil kembali hidup yang telah kuberikan kepadamu. Kamu akan berhenti ada. Pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Dan Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya dalam taman yang dia tanam untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia, tempat terindah yang bisa dibayangkan. Dan dia berkata, ini akan kuberikan kepadamu. Ini akan menjadi tempatmu. Kamu bisa bahagia di sini dengan syarat bahwa kamu menaati perintah-perintahku dan menaati firmanku. Jika tidak, aku akan mengambil kembali hidupku. Dan itu berarti kamu mati. Nah, beberapa orang akan berkata, kalau begitu Tuhan sebenarnya membunuhmu. Tidak, dia tidak benar-benar membunuhmu. Dia mengizinkan pilihanmu. Ya. Dan dia berkata, oke, kamu tidak menginginkan syaratnya, karena itu kamu tidak menginginkan hidupnya. Karena itu aku akan mengambilnya kembali. Jadi dalam artian tertentu, kamu memang mati. Sekarang orang berkata itu tidak adil. Aku ingin melakukan apa yang aku mau. Tapi Tuhan sudah adil sejak awal. Itu adalah syarat. Itu adalah syarat. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak adil. Benar, dan jika kamu mengasihi aku, kamu akan menaati perintah-perintahku. Dan jika kamu berkata bahwa kamu mengasihi aku, tetapi kamu tidak menaati perintah-perintahku,
maka dia berkata, maka kamu adalah pendusta. Dan kamu tidak memiliki kebenaran, bukan? Itu murni Alkitabiah. Itu Alkitabiah. Jadi iblis berkata, permisi, tidak, aku akan memberimu kehidupan yang indah. Menarik. Dia tidak berkata, aku akan memberimu hidup kekal. Tidak Baiklah. kerajaan-kerajaan. Jadi dalam definisinya tentang diselamatkan, menurut para Yesuit, definisi diselamatkan menurut mereka adalah menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi. Itu konyol karena itu adalah periode yang sangat singkat, sedangkan Tuhan itu kekal dan tak seorang pun melihat hal itu. Ya. Jadi disitulah masalahnya muncul. Baiklah, Yang bisa Anda lihat hanya di sini. Itu membutuhkan wawasan spiritual. benar. Dia berkata, baiklah, aku akan memberimu kehidupan yang sangat manusiawi, kehidupan yang bahagia, tapi kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Mereka melangkah lebih jauh. Tuhan berkata, segala sesuatu adalah milikku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Semua ternak di 1000 bukit adalah milikku. Jadi Roma berkata, tidak, mereka milik kami. Dan Alkitab mengatakan bahwa naga itu memberikan kepada kepausan tahta dan kekuasaan dan otoritas yang besar. Nah, naga itu adalah iblis. Ketika dia mencobai Yesus, bukankah dia membawanya ke puncak dan berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu. Ya, benar. Jadi apakah dia mengklaim kepemilikan atas mereka? Ya, Kamu tidak bisa memberikan sesuatu kepada Kristus. jika dia tidak percaya bahwa dia memilikinya, dia tidak bisa menawarkannya kepada Kristus. Tapi ada syaratnya, kamu harus menyembah aku. Sekarang syarat itu berlaku untuk hari ini. Kamu akan memiliki kehidupan yang benar-benar manusiawi dan bisa mendapatkan segala yang kamu butuhkan dan bahagia. Dan meskipun kamu tidak memilikinya, Ya, dengan syarat kamu menyembah saya dan menaati saya. Jadi kedua pihak mengklaim hal yang sama, kan? Tuhan berkata, akulah sang pencipta, aku memberimu hidup dengan syarat, dan aku akan memberimu kepemilikan yang kekal. Iblis berkata, akulah yang memiliki segalanya. Ini milik saya. Kamu akan menyembah dan menaati saya, atau saya akan menyangkal kamu. Apa yang terjadi pada abad pertengahan jika kamu menentang Katolikisme? kamu disangkal. Kamu disangkal. Dan kemudian jika kamu tidak mau patuh, kamu dibawa ke alat penyiksa. Mereka menyiksa kamu agar kamu berubah pikiran. Dan jika tidak, kamu dibakar di tiang pancang. Kamu dihukum sebagai seorang sesat. Baiklah, sekarang mari kita bahas ini dengan hati-hati. Ini mungkin memakan waktu, tapi sangat penting karena kita sedang menuju pengepungan kedua. Dalam artikel 22 atau poin ke-22 dari Rerum Novarum, Paus Leo mengutip Thomas Aquinas. Dan Thomas Aquinas adalah santo Katolik yang dikutip tidak hanya oleh Paus Leo, tetapi juga semua paus sesudahnya dan sebelumnya. Di sini dinyatakan bahwa adalah sah, kata Santo Thomas Aquinas, bagi seseorang untuk memiliki properti pribadi dan juga diperlukan untuk kelangsungan eksistensi kemanusiaannya. Tetapi jika ditanyakan bagaimana seharusnya harta seseorang digunakan, gereja menjawab tanpa ragu-ragu dengan kata-kata dokter suci yang sama. Manusia tidak boleh menganggap harta bendanya sebagai miliknya sendiri, tetapi sebagai milik bersama. Sehingga dapat membagikannya tanpa ragu-ragu ketika orang lain membutuhkan. Jadi ini sedikit syarat tambahan, kan? Sekarang mari kita lihat hukum kanon dan lihat apa yang dimaksud. Menurut hukum kanon, kendali atas semua properti negara Gereja Roma adalah milik Paus, kaisar tertingginya. Itulah mengapa dia bisa menggambar peta Amerika Selatan dan berkata, baiklah, bagian Amerika Selatan ini kita sebut saja Brasil. Saya akan berikan kepada pelayan setia saya, Portugal, untuk mengelolanya. Pergi dan ambil alih negara itu. Aneh, mereka tidak menyebut diri mereka penjajah. Tidak. Dan bagian Amerika Selatan ini akan saya berikan kepada pelayan dan hamba setia saya, Spanyol. Dan mari kita sebut Argentina.
Jadi berbagai bagian diberikan kepada Portugal atau Spanyol dan mereka berada di sana untuk mengendalikannya. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka adalah penjajah dan harus pulang. Tidak ada. Hanya untuk kepentingan saja. Baiklah, John Robbins mengatakan dalam bukunya Ecclesiastical Megalomania, Doktrin Katolik Roma tentang kepemilikan pribadi, bergema dalam slogan komunis abad ke-19 dari masing-masing sesuai kemampuannya kepada masing-masing sesuai kebutuhannya. Jadi kebutuhan membuat properti menjadi milik bersama. Jadi jika saya membutuhkan, saya bisa menduduki properti Anda. Atau jika saya butuh, saya bisa menempati gedung kosong Anda karena Anda tidak menempatinya dan Anda tidak akan bisa mengusir saya. Coba Anda lakukan itu di London atau dimanapun. Jika seseorang telah menduduki properti Anda, sangat sulit mengusir mereka berdasarkan hukum. Dan Thomas Aquinas dalam Summa Theologica juga menulis, karena barang milik sebagian orang adalah hak orang lain berdasarkan hukum alam, tidak ada dosa jika orang miskin mengambil barang tetangga mereka. Tapi ini secara langsung melawan perintah Tuhan. Ya, itu pencurian. Dalam keadaan darurat katanya, semua hal adalah milik bersama, jadi tampaknya tidak ada dosa dalam mengambil milik orang lain karena kebutuhan telah membuatnya menjadi milik bersama. Jika Anda tinggal di Afrika Selatan misalnya, Anda akan tahu persis apa artinya itu dan mengapa lembaga penegak hukum pada dasarnya terikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melanjutkan, bukan hanya mengambil harta orang lain bukan dosa, bahkan bukan kejahatan. Jadi saya bisa masuk ke supermarket, keluar dengan membawa barang, dan 90% dari waktu itu tidak ada yang melakukan apa-apa kecuali harga naik. Adalah halal bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri melalui harta orang lain dengan mengambilnya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Saya bahkan tidak perlu datang pada malam hari. Saya bisa saja berkata minggir, ini milik saya. Tidak, itu sebenarnya adalah pencurian dan perampokan. Sebenarnya bukanlah pencurian untuk mengambil secara diam-diam dan menggunakan properti orang lain dalam keadaan yang sangat mendesak, karena apa yang dia ambil untuk menopang hidupnya menjadi miliknya sendiri karena kebutuhan tersebut. Dalam kasus kebutuhan yang serupa, seseorang juga boleh mengambil secara diam-diam properti orang lain untuk membantu tetangganya yang membutuhkan. Jadi saya masuk ke rumah Anda dan Anda memiliki 3 televisi. Saya tidak punya, saya akan mengambil 1. Saya membutuhkannya, tapi saya tahu teman saya juga membutuhkan 1, jadi saya akan mengambil yang lain juga. Dan jika Anda beruntung, saya akan meninggalkan 1 untuk Anda, dan jika tidak, saya tidak akan meninggalkan apa-apa, dan Anda bisa pergi membeli yang baru. Dan itu bukan kejahatan dan bukan dosa, karena saya benar-benar membutuhkannya. Saya juga ingin menonton sinetron. Saya sedang bersikap sarkastis sekarang, tapi inilah kenyataan yang terjadi di dunia. Nah, ini di bagian-bagian tertentu benar-benar ditegakkan seperti di dalam negara kita. Di negara kita ini adalah hukum yang mutlak. Jadi kita menganggapnya sebagai rasisme. Tapi sebenarnya kita sedang melawan hukum kanon. Seberapa pentingkah itu? Hukum kanon akan menjadi hukum yang diberlakukan di seluruh dunia. Jadi mari kita pastikan. Pasal 1254 menyatakan sebagai berikut, Gereja Katolik memiliki hak yang melekat untuk memperoleh, mempertahankan, mengelola, dan mengalihkan harta benda duniawi dalam mengejar tujuan-tujuannya yang tepat secara independen dari kekuasaan sipil. Gereja memiliki hak yang melekat untuk meminta dari umat Kristen yang setia apapun yang diperlukan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengannya. Jadi gereja memiliki hak untuk melakukannya dan memberikan hak itu secara ipse facto kepada pemerintah. Jadi ketika pemerintah mengatakan kami akan menyita tanah tanpa kompensasi, mereka sebenarnya bertindak sesuai dengan hukum kanon. Tepat sekali. Dan kita harus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa hukum tersebut telah tertulis dalam sistem hukum negara kita. Itu tertulis hingga hari ini. Tapi ini ditujukan terhadap kaum Protestan. Ya, ini ditujukan terhadap kaum Protestan dan mereka dicap sebagai penjajah dan mereka harus pergi. Jadi ini sangat menarik. Mari kita lanjutkan kajian ini. Mari kita bahas paus berikutnya. Ini adalah ensiklik yang sangat penting. Maka terciptalah serikat-serikat pekerja, sarana-sarananya, aliansi Hari Tuhan. Dan dalam dokumen tersebut, Rerum Novarum, hari Minggu memainkan peran yang sangat penting. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Yohanes Paulus II dalam ensikliknya tahun 1987 tentang kepedulian sosial memperluas Rerum Novarum.
Dia sendiri yang mengatakannya. Perlu dinyatakan sekali lagi prinsip khas dari doktrin sosial Kristen. Harta benda dunia ini pada asalnya dimaksudkan untuk semua orang. Inilah kata-kata Yohanes Paulus. Ingatlah gereja Katolik punya waktu. Mereka merencanakan selama beberapa dekade, berabad-abad dan ribuan tahun. Jadi setiap ensiklik ini adalah langkah ke arah tertentu. Ini hanya bergerak perlahan menuju hal terakhir yang ingin mereka terapkan. Benar. Hak milik pribadi adalah sah dan perlu, tetapi tidak meniadakan nilai dari prinsip tersebut. Properti pribadi pada kenyataannya berada di bawah hipotek sosial, itu bukan milik Anda. Itu memiliki fungsi sosial, yang berarti memiliki fungsi sosial secara intrinsik, dia sendiri yang mengatakannya. Berdasarkan dan dibenarkan secara tepat oleh prinsip tujuan universal barang-barang, Anda boleh mengumpulkannya agar orang lain bisa memilikinya. Anda bisa memasang pagar sebanyak yang Anda mau dan memasang pagar listrik di sekeliling rumah Anda. Inilah faktanya. Dan di semua periode dalam sejarah, Anda bisa melihat seperti bahkan komunisme. Apa hal utamanya? Merampas properti. Ya, karena itu sah menurut mereka. Jadi mari kita lanjutkan ini, karena ini semakin menarik. Ini berlanjut lebih jauh dalam labirintnya. Semua barang tidak hanya mencakup barang yang ditemukan di alam, tetapi juga barang manufaktur. Jadi tidak hanya apa yang ada di pohon buah Anda. Saya pasti bisa mengambilnya karena saya membutuhkannya, saya lapar. Ini menyatakan bahwa semua orang harus memiliki akses ke barang-barang yang dimaksudkan untuk penggunaan bersama, baik barang-barang alam maupun barang manufaktur. Saya butuh mobil. Jadi saya membajak. Saya membajaknya kan? Dan saya mengambilnya karena saya membutuhkannya. Saya membutuhkannya dan omong-omong saya pikir teman saya juga membutuhkan satu, jadi saya akan mengambil mobil yang lain juga. Pada dasarnya inilah yang terjadi di seluruh dunia. Baiklah, mari kita lanjutkan dan beralih ke Gaudium et Spes dari Yohanes Paulus II. Ini adalah salah satu ensikliknya. Jika seseorang berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak, ia memiliki hak untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan dari kekayaan orang lain. Bukankah itu persis yang dikatakan oleh Thomas Aquinas? Ya, Bukankah Rerum Novarum mengutipnya? ya, sebenarnya ini sangat membuka mata. Sangat membuka mata. Karena ada begitu banyak orang yang terbaring karena kelaparan di dunia, maka konsili suci ini mendesak semua orang, baik individu maupun pemerintah untuk mengingat kata-kata para bapa, berilah makan orang yang sekarat karena kelaparan, karena jika kamu tidak memberinya makan, kamu telah membunuhnya. Jadi itulah mengapa mereka memiliki masalah dengan orang miskin, terutama orang miskin. Mereka tidak terlalu peduli dengan orang yang berada, terutama karena di banyak tempat kaum Protestanlah yang memiliki. Itulah mengapa mereka ingin menyingkirkan kelas menengah. Ya, Dan ini berlawanan langsung dengan model Tuhan. ya, Karena dia memberikan tanah dan kamu bahkan tidak bisa. Jika kamu bisa memberikannya, setelah beberapa tahun, tanah itu harus kembali ke pemilik aslinya. tanah itu harus kembali kepadamu. Dan ingatlah bahwa Ahab mengingini kebun anggur Nabot, bukan? Dan kemudian dia tidak mau memberikannya kepadanya. Dan Ahab pun merajuk. Lalu Isabel berkata kepadanya, ada apa denganmu? Aku akan memberikannya kepadamu. Dan dia membunuh Nabot lalu berkata, pergi dan ambillah. Sekarang jika Anda pergi ke kitab Wahyu, maka Isabel menjadi simbol gereja abad pertengahan dari gereja Katolik yang memimpin orang-orang ke dalam penyembahan matahari. Di Solis, hari matahari. Dan dia memiliki hak untuk membunuh Nabot untuk memberikannya kepada raja. Jadi dengan kata lain, gereja Katolik mengatakan tidak apa-apa, Anda bisa mengambilnya. Dan itulah yang kita baca dalam ensiklik-ensiklik. Kemudian menarik bahwa Paus Yohanes Paulus II menulis ensiklik panjang yang disebut Dies Domini. Seluruh ensiklik ini membahas tentang pentingnya hari Minggu dan mengapa hari Minggu harus menjadi hukum. Sekarang saya hanya akan membaca sebagian kecil dari ensiklik ini. Dan dikatakan, akhirnya tidak boleh dilupakan bahwa bahkan di zaman kita sekarang ini,
pekerjaan sangat menindas bagi banyak orang, baik karena kondisi kerja yang menyedihkan dan jam kerja yang panjang, terutama di wilayah-wilayah miskin di dunia, atau karena masih adanya terlalu banyak kasus ketidakadilan, eksploitasi manusia oleh manusia dalam masyarakat yang lebih maju secara ekonomi. Selama berabad-abad dia mengacu pada gereja Katolik membuat hukum mengenai istirahat hari Minggu yang ada dalam pikiran gereja di atas semua pekerjaan para pelayan dan pekerja. Sungguh Martin, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri karena dia memiliki segalanya. Tentu saja bukan karena pekerjaan ini kurang berharga jika dibandingkan dengan tuntutan rohani untuk beribadah pada hari Minggu, melainkan karena pekerjaan ini membutuhkan peraturan untuk meringankan bebannya dan dengan demikian memungkinkan setiap orang untuk menjaga kekudusan hari Tuhan. Sekarang lihat apa yang dia katakan. Dalam hal ini pendahulu saya, Paus Leo ke-13, dalam ensikliknya Rerum Novarum, berbicara tentang istirahat di hari Minggu sebagai hak pekerja yang harus dijamin oleh negara. Jadi Rerum Novarum adalah tentang modal dan tenaga kerja dan tentang kesakralan hari Minggu. Paus Yohanes Paulus mengambil masalah ini dan semua paus lainnya juga dan memajukan masalah ini. Dan tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi. Tidak, tetapi mereka tidak akan melakukannya, karena sayangnya, sebagian besar orang tetap merayakan hari ini. Mereka mendukung kita. Jadi dalam bagian 67 ensikliknya, oleh karena itu, juga dalam situasi khusus di zaman kita, orang Kristen secara alami akan berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang sipil menghormati kewajiban mereka untuk menjaga kekudusan hari Minggu. Apakah dia meminta hukum hari Minggu? Ya, Dia memintanya, bukan? undang-undang sipil. Apakah Donald Trump pergi dan bersujud serta berlutut di depan gambar Yohanes Paulus II? Di dalam kuil, gereja besar yang dibangun untuknya. Apa yang dia lakukan, seorang Protestan melakukan hal seperti itu? Baiklah Martin, jadi inilah intinya, bukan? Ya, Jadi mari kita kembangkan hal ini lebih lanjut. Dia kemudian memasukkannya ke dalam katekismus gereja Katolik. Dalam pasal 2188 dikatakan bahwa dalam menghormati kebebasan beragama dan kebaikan bersama semua orang, bahkan destinasi barang, Umat Kristiani harus mengupayakan pengakuan hari Minggu dan hari-hari suci gereja sebagai hari libur resmi. Ini ada dalam katekismus. Anda tidak bisa menghapusnya. itulah sebabnya ada hari libur di seluruh dunia. Hari-hari suci, hari suci. Ya, sebagian besar adalah hari-hari yang tidak masuk akal, tapi mereka menyebutnya hari-hari suci. Tapi ini adalah pernyataan paling mendalam yang pernah dia buat. Ini tercatat dalam Detroit News tahun 1998, di mana Paus Yohanes Paulus II berkata, seseorang yang melanggar kesucian hari Minggu harus dihukum sebagai bidah. Bagaimana para bidah dihukum? Dengan kematian. Ini adalah dekrit kematian. Jadi dia sebenarnya meminta hukuman mati. Nah, begitulah, dikucilkan atau... Apakah Alkitab mengatakan hal itu akan terjadi? Ya, Baik. Tapi kami tidak mengarang ini. tidak. Anda hanya meletakkannya pada tempatnya karena mereka menyembunyikan segalanya. Benar. Mari kita ambil Paus Fransiskus. Paus yang liberal. Dia menulis Laudato Si dan berkata, pada hari Minggu, partisipasi kita dalam Ekaristi memiliki arti khusus. Hari Minggu seperti Sabat Yahudi dimaksudkan menjadi hari yang menyembuhkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan sesama dan dengan dunia. Hukum perhentian mingguan melarang bekerja pada hari ke-7 supaya lembumu dan keledaimu dapat beristirahat. Apakah dia mengacu pada hari yang sama? Tentu saja, karena kita harus ingat dia menyebut hari Minggu sebagai Sabat. Sekarang Leo bertanggung jawab memulai semua serikat pekerja itu. Sekarang Paus Fransiskus bertanggung jawab memperkenalkan isu iklim. Gereja-gereja bersatu untuk Minggu Iklim. Jadi sekarang mereka punya lengan lain untuk mendorong agenda mereka. Ini berkaitan dengan ibadah, kita harus memiliki pelayanan yang berfokus pada iklim. Ini berkaitan dengan komitmen tindakan jangka panjang untuk mengurangi gas rumah kaca.
Kita harus bersuara tentang masalah ini dan kita butuh minggu iklim. Jadi beginilah hal ini perlahan masuk ke latar belakang dan semua organisasi ini sudah ada di tempatnya. Ini hanya kolam lain untuk mendapat spektrum yang lebih luas tentang mengapa kita harus memelihara hari Minggu. Dan memiliki cabang sekuler daripada cabang yang murni religius. Itulah sebabnya karena sekarang mereka bisa menarik lebih banyak orang. Yang lainnya yang tidak religius, ateis, bahkan mungkin semua orang itu juga. Jadi mari kita simpulkan, Morton. Pada tahun 1888 ada upaya bersama untuk mewujudkan Undang-Undang Hari Minggu. Ini berkaitan dengan pameran dagang. Modal dan buruh yang ditulis dalam Rerum Novarum oleh Paus Leo ke-13. Dan ada pengepungan pertama, upaya untuk menempatkan sabat palsu di tempat kudus, mengelilingi Yerusalem rohani, yang didedikasikan untuk menjaga kekudusan sabat Tuhan. Jadi ada tentara di tempat itu menempatkan standar kafir, suatu kekejian, menggantikan yang asli sabat hari ketujuh Tuhan. Itulah yang diajarkan Alkitab. Itu terjadi pada tahun 1888. Benar. Pada saat yang sama, spiritualisme diformalkan, dan kemudian para paus berikutnya menggunakan Rerum Novarum sebagai dasar doktrin mereka, mengembangkannya lebih jauh, memperluas isu hari Tuhan, dan akhirnya membawanya ke isu iklim. Sekarang paus itu sudah meninggal, Paus Fransiskus. Dan pertanyaannya adalah, atau dulunya, siapa yang akan menjadi paus berikutnya? Dan nama apa yang akan diambil? Nah, sekarang kita sudah tahu siapa paus berikutnya. Paus berikutnya adalah Leo XIV. Dan dia terpilih pada Mei 2025, kan? Ini sekarang dalam beberapa hari terakhir. Ya. Dan namanya Robert Prevost, dan dia berasal dari Amerika Serikat, pernah tinggal di Peru. Yang sangat menarik, dia membawa gereja kembali ke akar tradisionalnya. Sekarang kami mengklaim dalam bukti WhatsApp kami sebelumnya bahwa mereka mungkin akan kembali ke tradisi. Ya, Karena kepausan tidak berubah. Jadi periode liberal ini adalah dialektika Hegelian untuk menciptakan oposisi yang cukup untuk membawanya kembali ke yang asli, kan? dan mungkin juga untuk menarik beberapa orang di sepanjang jalan yang biasanya tidak akan masuk ke gereja ini. Benar. Jadi kami menyarankan bahwa ini akan menjadi paus yang lebih tradisional. Dan bagaimana dia tampil di balkon kepausan? Tidak seperti Fransiskus yang hanya mengenakan jubah putih. Dia tampil dengan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Benediktus sebelumnya. Dan Benediktus adalah seorang yang konservatif, sangat konservatif. Dan ketika dia masih Kardinal Ratzinger sebagai kardinal, dia adalah kepala kongregasi doktrin dan iman yang harus memastikan bahwa gereja tetap berada dalam wilayah tradisionalnya. Dan dialah yang berkata gereja-gereja lain bukanlah saudara kita. Mereka adalah anak dan mereka harus kembali kepada induknya. Jadi Paus Leo yang mengambil nama Leo muncul di balkon mengenakan pakaian tradisional yang sama seperti yang dikenakan Benediktus. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa dia mengambil nama Leo? Sekarang kita tidak ingin berspekulasi. Jadi mari kita tanyakan kepadanya mengapa dia mengambil nama Leo. Dan kemudian mari kita tanyakan kepada Vatikan dan para Yesuit apa pendapat mereka tentang hal ini. Karena ingat Martin, Fransiskus adalah seorang Yesuit. Ya, Dan dia menunjuk sebagian besar kardinal yang memilih paus saat ini. dia adalah paus Yesuit pertama dan mungkin satu-satunya. Dan para Yesuit tahu agendanya. Tepat sekali. Mereka tahu kemana tujuan mereka. Dan apakah mereka memainkan peran liberal atau konservatif, itu hanya kedok belaka.
Mereka tahu agendanya. Sisanya adalah sandiwara Yesuit. Jadi mari kita tanyakan kepada Paus mengapa dia memilih nama tersebut. Saya telah memutuskan untuk mengambil nama Leo ke-14. Ada berbagai alasan, terutama Paus Leo ke-13, yang dengan ensiklik bersejarahnya Rerum Novarum menghadapi masalah sosial dalam konteks revolusi industri besar pertama. Dan hari ini gereja menawarkan kepada semua orang warisan doktrin sosialnya untuk menanggapi revolusi industri lainnya dan perkembangan kecerdasan buatan yang menghadirkan tantangan baru bagi pembelaan martabat manusia dan keadilan. Bukankah itu menarik? Dia adalah Paus Leo XIV karena agendanya adalah Rerum Novarum. Ya, Rerum Novarum, Leo berada di revolusi industri pertama. Sekarang kita memiliki revolusi industri lainnya, di mana kemanusiaan terancam oleh AI yang dapat mengambil alih posisi Anda. Video kecil pertama yang menarik yang kami tunjukkan di sana. Tapi selain itu, Anda memiliki semua robot dan hal-hal yang menggantikan tempat manusia. Kita membutuhkan seorang pemenang, dan pekerjaan harus dijamin untuk pekerja dan bukan untuk AI. Dan banyak yang khawatir bagaimana mereka akan menyediakan makanan di meja mereka jika AI mengambil alih. Sekarang kita membutuhkan serikat pekerja untuk terlibat dalam hal ini, tetapi perlu ada modal dan tenaga kerja yang selaras dengan Rerum Novarum, yang juga meminta legislasi hari Minggu. Jadi Martin, jika Paus Leo XIII adalah paus dari masa pertama, apakah ini paus dari masa kedua dengan nama yang sama dan tujuan yang sama? bagaimana mungkin ada yang lain? Pasti, secara alkitabiah, tampaknya benar dan bahkan terlihat jelas. Nah, dalam pelantikannya dia benar-benar membawa gereja kembali ke liturgi yang lebih tradisional, bukan? Pasti, Dan semua kaum tradisionalis senang. bahkan dalam misa pertamanya. Ya, Apakah dia melakukannya sepenuhnya dalam bahasa Latin? dia juga menggunakan banyak bahasa Latin. Dia tidak mengadakan misa Latin penuh, tetapi itu adalah langkah ke arah sana. Dan kepausan didedikasikan untuk Maria. Tepat di hari pertama itu. Dan itu sangat signifikan. Jadi mari kita lihat sekilas pelantikannya, di mana tentu saja dia menerima cincin nelayan yang unik bagi paus. Ini khusus dibuat untuk paus yang sedang berkuasa. Dan jika dia meninggal, cincin itu dihancurkan dan yang baru dibuat dan itu menjadi meterai kepausan. Cincin itu juga yang dicium. Apakah itu memiliki makna spiritual? Apakah itu otoritas spiritualnya? Oh, itu adalah simbol otoritasnya ya. Jadi mari kita lihat pelantikannya yang tidak sepenuhnya tradisional karena dia tidak mengenakan tiara kepausan, mahkota 3, tetapi dia mengambil kulit domba sebagai gembala dan cincin nelayan. Paus Leo ke-14 dilantik dengan upacara di Roma pada akhir pekan lalu, yang dihadiri para pemimpin dunia untuk menandai peristiwa bersejarah tersebut. Pengangkatan Paus Leo ke-14 menunjukkan kembalinya gereja Katolik ke akarnya. Paus yang baru menegaskan dalam pertemuan dengan Korps Diplomatik Vatikan bahwa keluarga didirikan atas dasar persatuan yang stabil antara seorang pria dan seorang wanita. Posisi ini sangat berbeda dengan pemberkatan hubungan LGBTQIA+ oleh Paus sebelumnya. Kita hanya membuat umat Katolik liberal menjadi kalang kabut. Baiklah, jadi satu hal yang mereka katakan adalah dia membawa mereka kembali ke tradisi. Jadi kita akan kembali ke gereja yang ingin menjadi seperti dulu. Oleh karena itu lukanya telah sembuh total. Saya membaca komentar yang mengatakan bahwa kita berkontradiksi dengan diri sendiri karena kita mengatakan luka itu telah sembuh ketika Mussolini mengembalikan negara-negara kepausan kepada kepausan pada tahun 1929. Ya, itu adalah awal penyembuhan luka
karena mereka mendapatkan kembali kekuasaan politik, tetapi semua aspek kekuasaan mereka belum sepenuhnya ada. Penyembuhan luka tersebut merupakan proses berkelanjutan hingga sembuh sepenuhnya. Ya, Dan penyelesaiannya adalah ketika gereja dan negara akhirnya bersatu dan undang-undang mulai disahkan. benar. Dan sangat penting bahwa dia menekankan pada keluarga. Oh ya, karena dalam ensiklik Paus Fransiskus, keluarga dikaitkan dengan istirahat hari Minggu. Ya, Jadi kita membutuhkan istirahat hari Minggu, hari istirahat yang serentak untuk memajukan kebutuhan keluarga. Jadi semua ini saling terhubung. Jadi mari kita lihat beberapa artikel. Kita tidak perlu membacanya secara keseluruhan, tapi BBC mengajukan pertanyaan, siapakah Robert Prevost, Paus Leo yang baru? Dan mereka menulis tentang dia bahwa dia memilih nama kepausan dan mengapa. Dan dia mengatakan itu menandakan komitmen terhadap isu-isu sosial yang dinamis menurut para ahli. Paus pertama yang menggunakan nama Leo, yang kepausannya berakhir pada tahun 461, bertemu Attila the Hun dan membujuknya untuk tidak menyerang Roma. Paus Leo terakhir memimpin gereja dari tahun 1878 hingga 1903 dan dia menulis tentu saja Rerum Novarum. Begitu banyak, ini adalah isu-isu tersebut dan kita telah membicarakannya. Jadi inilah yang dikatakan BBC. Saya lebih tertarik dengan apa yang dikatakan Vatikan. Jadi apa yang dikatakan Vatikan? Masa Leo ke-13 dan masa kita sendiri. Jadi ini datang langsung dari berita Vatikan dan dikatakan Profesor Sejarah Donald Prudelot berbicara dengan Vatican News tentang Leo. Ke-14 dalam pilihan nama berfokus pada kesamaan antara tantangan yang dihadapi Leo ke-13 pada abad ke-19 dan dunia yang kita tempati saat ini. Kemudian membahas pertemuan kardinal dan pemilihan paus, dan kemudian mereka dengan jelas menyatakan dalam Vatican News seperti yang dikatakan paus dari mulutnya sendiri, bahwa dia memilih nama Leo terutama karena Paus Leo dalam ensiklik historisnya Rerum Novarum membahas pertanyaan sosial dalam konteks revolusi industri yang besar. Di zaman kita sendiri, gereja menawarkan kepada semua orang khazanah ajaran sosialnya. Mereka memiliki khazanah lain yang membebaskan Anda dari penjara secara gratis, langsung keluar dari api penyucian. Dan semua ini tidak alkitabiah. Tapi satu, ini sangat menarik. Jadi Vatikan mengkonfirmasi bahwa ini adalah agendanya. Dan ingat, hari Minggu adalah bagian dari agenda yang harus ditegakkan negara. ya, Menurut Yohanes Paulus II dan Rerum Novarum. Jadi sekali lagi mereka menegaskan bahwa hal itu karena Rerum Novarum, bahwa mereka melakukan ini karena ini untuk membela martabat manusia, keadilan, dan tenaga kerja. Dan AI tentu saja merupakan ancaman. Jadi mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dr. Plo. Bisakah Anda berbicara sedikit tentang apa yang Paus katakan kepada kita tentang hubungan antara masa Leo 13 dan masa kita? Dan dia berkata, ketika dia memerintah selama tahun-tahun pertama 1888, tentu saja dia adalah Paus. Dan dikatakan, Paus Leo 14 telah memberitahu kita mengapa dia memilih ini, khususnya mengacu pada yang agung, piagam ajaran sosial Katolik, ensiklik Rerum Novarum. Saya tidak percaya bahwa ini adalah bagian dari total onslaught. bagian utama darinya. Itu adalah isu inti. Dan bagaimana dengan dokumen ini, Rerum Novarum? Apa yang mereka lakukan, Martin? Mereka membuat ini menjadi kehebohan. Sekarang jika kita melanjutkan ini, dia memastikan bahwa dia mendasarkan. Ini adalah Leo 13 juga dengan kebijaksanaan gereja, dengan kebijaksanaan Santo Thomas Aquinas yang sangat didukungnya melalui praktik Rosario. Kita melihat Paus sangat kuat dalam Rosario. Tepat sekali. Sekarang dalam Rosario ada 10 salam Maria untuk setiap Bapa kami. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita.
Tidak ada perantara lain. Anda tidak bisa menyebutnya co-redemptrix. Anda tidak bisa menyebutnya mediatrix. Anda tidak bisa menyebutnya co-advokat Allah karena Alkitab mengatakan hanya ada satu. Ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia lahir di bawah hukum Taurat, di bawah kutukan hukum Taurat. Mereka mengklaim dia tidak demikian. Tak bernoda. Dia dinyatakan tak bernoda pada saat kelahirannya. Dia terhindar dari sifat kejatuhan Adam. Ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ini adalah kekafiran. Jadi berkaitan dengan rerum novarum seperti yang Anda katakan, itu merupakan bagian dari konteks pandangan komprehensif tentang ajaran sosial Katolik. Namun paus-paus berikutnya telah melanjutkan, terutama berdasarkan rerum novarum. Kemudian dia menyebut Paus Pius, lalu dia menyebut Paus Paulus VI, kemudian dia menyebut Paus Yohanes Paulus II. Dan dia menyebut Benediktus dan dia menyebut semuanya. Jadi Martin, ini telah terus berkembang, tidak ada yang terlewat. Tidak masalah apakah paus itu liberal atau konservatif. Ini seperti politik. Tidak masalah siapa yang menang, mereka memainkan peran. Dan kemudian mereka berkata, Martin, bahwa mereka sekarang benar-benar telah kembali ke titik awal. Tidak, ini adalah Vatikan yang berbicara. Jadi Martin, saya ingin menekankan hal ini. Kita telah kembali ke titik awal. Nah Martin, apakah saya benar ketika mengatakan bahwa saat Anda melewati satu lingkaran penuh, Anda akan tiba kembali ke tempat di mana Anda memulai? Artinya Anda telah melakukan satu putaran penuh, bukan? Leo 13. Apakah dia yang memulai gerakan hari Minggu? Ya, Apakah dia menulisnya dalam ensikliknya? sangat jelas. Apakah dia yang memulai Serikat Pekerja dan seluruh doktrin sosial? Dan apakah ada upaya untuk memperkenalkan undang-undang hari Minggu dan mengatur modal serta tenaga kerja sesuai dengan keinginannya? Ya, Sekarang jika kita telah kembali ke titik awal, apakah kita berada di sana lagi? itulah yang dikatakannya. Apakah kita kemudian berada di pengepungan kedua? Saya tidak bisa melihatnya dengan cara lain. Martin, apakah Anda menyadari bahwa setelah pengepungan kedua akan terjadi kehancuran dunia? Karena panji kafir akan dipasang di tempat suci, di tempat yang tidak seharusnya. Ini adalah kekejian yang akan menyebabkan kehancuran dan Anda akan melihatnya dalam kemajuan tentara Romawi. Dan Anda akan mendengar gemuruh kereta perang Romawi. Anda akan mendengar gemuruhnya. Dan yang sangat penting adalah, jika Anda mendengar ini, apa yang dilakukan orang-orang Kristen? Mereka melarikan diri. Sebelum pengepungan kedua, kita memiliki waktu yang sangat singkat. Baiklah. Saya selalu tertarik dengan apa yang dikatakan para Yesuit sendiri secara pribadi tentang beberapa masalah ini. Jadi mari kita lihat corong resmi Yesuit di Amerika Serikat, majalah Amerika. Apa makna sebuah nama? Mengapa Paus memilih Leo ke-14? Ya Martin, dia menggemakan hak-hak pekerja seperti Paus Leo ke-13. Dan salah satu hak pekerja adalah hari Minggu yang harus dijamin oleh negara. Jadi sekali lagi mereka berbicara tentang ensiklik Rerum Novarum. Jadi para Yesuit semuanya mendukung agenda yang sama. Agendanya tidak pernah berubah. Jadi kita berbicara tentang ensiklik sosial Rerum Novarum, dan kemudian mereka menyebut semua ensiklik lain yang diberikan selama bertahun-tahun setelahnya seperti Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, semuanya berurusan dengan masalah yang sama. Dan lihatlah ini Laudato Si dan Fratelli Tutti. Yang keduanya kembali pada hari Minggu. Tidak peduli apakah itu paus liberal atau bukan paus liberal, agendanya tetap sama. Ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Anda tahu ini menarik. Ini hanya bukti lebih lanjut bahwa Roma tidak berubah. Tidak pernah berubah. Jadi pada yang terakhir kita berbicara tentang Project 2025. Dan Sky News menunjukkan bahwa setiap poin yang tertulis di Project 2025 telah dilaksanakan oleh pemerintahan Trump melalui perintah eksekutif. Jadi dengan kata lain,
Ini bahkan tidak melalui proses pemungutan suara, bukan? Dan kemudian mereka mengajukan pertanyaan, apa selanjutnya? Dan mereka berkata, salah satu masalah yang belum ditangani adalah fokus pada keluarga. Apakah Paus saat ini mengatakan itu? Apakah dia mengatakan itu akan menjadi fokusnya? Apakah itu yang dijabarkan oleh Rerum Novarum dan terutama yang lainnya seperti yang Anda katakan? Ya, Ini semua tentang keluarga dan hal ini. baiklah. Dan ini tentang memulihkan keluarga Amerika. Sekarang, apakah Paus saat ini mengatakan keluarga terdiri dari seorang pria dan seorang wanita? Dan itulah unit keluarga. Bukankah itu yang dikatakan Trump? Yep. Lalu apa yang diperlukan untuk membentuk unit ini? Anda perlu menyingkronkan waktu bersama, yaitu Undang-Undang Hari Minggu. Bahkan impian Amerika, seperti yang Anda sebutkan, ada di keluarga Amerika, yaitu memiliki properti. Di bawah hipotek sosial, bukan? Jadi sebenarnya itu bukan milik Anda. Dan kemudian mari kita dengarkan apa yang para Yesuit katakan. Ini adalah artikel dari Brett McLaughlin dan memiliki huruf SJ di belakangnya yang berarti Society of Jesus. Ini adalah tulisan seorang Yesuit. Apa yang dia katakan? Memulihkan hari Sabat. Pemeliharaan hari Minggu sebagai hak asasi manusia universal dan kerjasama sipil. Dan kemudian ada artikel panjang yang tidak akan kami bahas. Artikel ini menyatakan bahwa model negara agama kooperatif akan memungkinkan adanya undang-undang sipil untuk melindungi hari Sabat. Sayangnya, hal ini sangat disayangkan bagi para Yesuit. Model pemisahan atau akomodasi telah mendominasi di Amerika Serikat sejak Bill of Rights. Mengapa? Karena mereka ingin memisahkan gereja dan negara. Namun untungnya rezim kooperatif seperti Jerman mengakui adanya kebaikan bersama yang universal dalam peraturan agama, model kerjasama dengan siapa, Martin? Dengan Roma. Hadir di sebagian besar negara Eropa. Ini dengan mudah melestarikan demokrasi. Jadi tidak ada masalah di sana. Tradisi Kristen Yudea mungkin menjadi sumber advokasi untuk undang-undang penutupan hari Minggu. Namun istirahat mingguan dari ekonomi melayani semua sistem warga negara. Apakah mereka menginginkan undang-undang hari Minggu? Oh, tentu saja. Dan mereka berkata sebenarnya, ya, dan berkat orang-orang Kristen, mereka sudah melakukannya untuk Anda. Dan terima kasih kepada Donald Trump yang telah mengatakan, mari kita singkirkan pemisahan gereja dan negara yang omong kosong ini. Martin, kita sedang hidup dalam pengepungan kedua. Saya percaya begitu. Saya mendengar gemuruh tentara Romawi. Dan saya percaya bahwa waktu sudah dekat ketika ini akan berputar penuh dari pengepungan pertama ke pengepungan kedua. Martin, bisakah terjadi bahwa kita bisa pulang ke rumah? Bisa saja. 2 rumah besar yang disiapkan oleh Allah sendiri untuk kita, jika kita menaati perintah-perintah dan memiliki panji dalam iman kepada Yesus daripada iman paganisme, di mana mereka tidak dapat mengambil properti Anda. Mari kita pastikan saja. Karena orang akan berkata, Anda tahu Anda sedang memaksakan metafora. Tidak. Roma mengeluarkan tantangan pada tahun 2003, di mana mereka menyatakan bahwa kebanyakan orang Kristen menganggap hari Minggu adalah hari ibadah yang disetujui Alkitab. Gereja Katolik Roma menyatakan bahwa mereka telah memindahkan ibadah Kristen dari hari Sabat Alkitabiah Sabtu ke hari Minggu, dan bahwa mencoba berargumen bahwa perubahan itu dibuat dalam Alkitab adalah tidak jujur dan penyangkalan terhadap otoritas Katolik. Jika Protestan ingin mendasarkan ajarannya hanya pada Alkitab, mereka seharusnya beribadah pada hari Sabtu. Bukan saya yang mengatakannya, mereka yang mengatakannya. Dan mengapa mereka mengatakannya? Karena mereka mengatakan, jika Anda tidak melakukannya pada hari Sabtu tetapi melakukannya pada hari Minggu, maka Anda mengakui mereka sebagai otoritas dalam hidup Anda. Benar, dan mereka menyebutnya tanda otoritas gerejawi, tanda binatang buas. Martin, tempat kudus ada di sana untuk melestarikan kesucian hari Sabat. Ketika Anda melihat tentara itu datang, tentara Roma,
Dan jika Anda melihat politik saat ini dan Mahkamah Agung semuanya adalah Roma, dan Protestan hanya sujud di hadapan takhta Kaisar. Kemudian tentara Romawi itu akan meletakkan standarnya, sabat palsunya, kekejian, penyembahan berhala, di tempat yang seharusnya ditempati yang lain, berdiri di tempat yang tidak seharusnya, kata Alkitab. Dan kemudian mereka akan menegakkannya dan Allah akan campur tangan. Umat Allah seharusnya sudah keluar pada saat itu. Dan kemudian kehancuran dunia akan datang melalui pencurahan 7 tulah terakhir dari Allah. Keluar yang baru saja Anda sebutkan tidak hanya secara fisik. Tidak ini secara rohani. Keluarkan pikiran Anda dari Babel. Membebaskan diri Anda dari praktik-praktik penyembahan berhala secara mental. Sehingga meskipun Anda terjebak di dalam kota, Anda masih berada dalam perlindungan Allah. Oleh karena itu, mari kita baca apa yang dikatakan Yesaya. Tertulis, janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah engkau bingung, sebab engkau tidak akan dipermalukan, sebab engkau akan melupakan aib masa mudamu, dan tidak akan mengingat lagi cercaan masa kejandaanmu. Allah akan menanganinya. Yeremia langsung pada intinya dalam ayat 27. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan janganlah gentar, hai Israel, sebab lihatlah, aku akan menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka, dan Yakub akan kembali dan beristirahat dalam Sabat, dan tenteram, dan tidak ada yang akan membuatnya takut. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu percaya bahwa Allah akan meninggalkan kita. Aku akan memerintahkan malaikat-malaikatku untuk menjagamu, kata Alkitab. Tapi saya percaya kita menghadapi pengepungan kedua. Kita telah berputar penuh, dan kerjasama antara dunia Protestan dan dunia Katolik Roma akan segera menunjukkan kemana arah kita. Dan begitu undang-undang tersebut disebarkan di negara di mana gereja dan negara seharusnya terpisah, yang lain sudah siap untuk jatuh. Mereka sudah siap. Dan seluruh dunia akan jatuh ke dalam perangkap. Semoga Allah memberi kita kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jika ini adalah pengepungan kedua yang kita saksikan, yang sedang mempersiapkan diri dan mengangkat kepalanya, maka saya berdoa agar Engkau memberi kami ketabahan. Bantulah kami untuk memastikan bahwa hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, dan kemudian berdiri di bawah panji prinsip yang di atasnya tertulis perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.